Kenapa anak seringkali justru paling banyak menyimpan rasa kesal kepada ibunya? Bahkan kalau diperhatikan, terutama anak perempuan, hubungan dengan ibu kadang lebih mudah terjadi gesekan. Makin besar, makin sering berbeda pendapat, bertengkar, bahkan ada yang sampai menyimpan sakit hati bertahun-tahun. Sebenarnya untuk memahami ini, kita harus lihat dulu satu hal sederhana. Anak biasanya dekat dengan siapa? Waktu kecil, dia dekat dengan orang yang memanjakannya. Mulai sekolah, dia senang dengan orang yang gak terlalu banyak mengaturnya. Begitu mulai beranjak dewasa, siapa yang sering memenuhi keinginannya, biasanya justru itu yang dianggap paling baik. Sederhananya, siapa yang membuatnya nyaman, dia suka. Siapa yang mengatur dan membatasi seringkali justru membuatnya kesel. Dan di banyak keluarga, ibu adalah orang yang paling sering berada di posisi itu. Yang menyuruh bangun pagi, ibu. Yang mengingatkan belajar, ibu. Yang mengatur jam tidur, ibu. Yang mengoreksi kebiasaan buruk, ibu. Yang ngomel karena terlalu lama main HP, ibu. Sampai urusan sikap dan cara memperlakukan orang lain pun biasanya ibu yang paling banyak bicara. Sementara anggota keluarga yang lain mungkin lebih santai. Sesekali membelikan makanan, memberi uang jajan, atau menuruti keinginan anak. Anak pun merasa, dia lebih mengerti aku. Padahal bedanya sederhana. Yang satu ingin anak senang saat itu juga, sedangkan ibu sering memikirkan bagaimana anaknya nanti. Makanya, kadang terasa nggak adil. Orang yang paling banyak mengurus, paling banyak berkorban, paling banyak memikirkan anak, justru bisa menjadi orang yang paling sering disalahkan. Apalagi anak perempuan biasanya lebih peka dengan ucapan dan emosi. Satu omelan ibu bisa diingat lama. Satu kritikan bisa terus dipikirkan. Sekali ibu kehilangan kesabaran, anak bisa merasa, mama nggak mengerti aku. Mama nggak sayang aku. Yang anak nggak lihat adalah rasa khawatir di balik semua itu. Dia nggak melihat setelah marah, ibunya mungkin merasa bersalah. Dia nggak tahu, setelah bicara terlalu keras, ibunya juga kepikiran. Anak hanya mengingat kerasnya ucapan ibu, tapi belum tentu memahami alasan di baliknya. Bukan berarti ibu selalu benar. Ibu juga manusia, bisa lelah, bisa emosi, bisa salah bicara, dan kadang cara menunjukkan rasa sayangnya juga nggak tepat. Tapi ada satu hal yang sulit dilakukan seorang ibu. Benar-benar berhenti memikirkan anaknya. Meskipun anak sedang melawan, menjauh, bahkan mengatakan sesuatu yang menyakitkan, ibu tetap memikirkan hidup dan masa depannya. Dan mungkin sekarang anak belum bisa memahami semua itu. Tapi suatu hari, setelah dia dewasa, masuk ke dunia nyata, merasakan sulitnya hidup dan menghadapi banyak macam manusia, mungkin barulah dia mengerti. Ibu yang dulu paling sering membuatnya kesel, ternyata juga orang yang paling banyak mengkhawatirkannya. Jadi kalau hari ini hubunganmu dengan ibu sedang gak baik, jangan hanya mengingat bagian ketika dia marah atau mengomel. Cobalah lihat juga apa yang ada di balik semua itu. Karena ibu memang bukan manusia yang sempurna. Dia hanya seorang ibu biasa yang juga sedang belajar mencintai anaknya dengan cara yang dia tahu.